Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Makassar memiliki peran penting dalam mengembangkan program lorong wisata di Kota Makassar. Salah satunya program mitigasi informasi untuk warga di lorong wisata. Program lorong wisata yang menjadi program strategis Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terus dikembangkan hingga saat ini. Salah satu yang berperan penting dalam pengembangan tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Makassar. Untuk mengembangkan lorong wisata, Diskominfo Kota Makassar menyediakan perangkat CCTV, di mana 4 CCTV untuk satu lorong wisata. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga di lorong dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, Diskominfo Kota Makassar juga membina masyarakat beserta Dewan Lorong untuk bisa memitigasi informasi yang ada di wilayahnya. Adapun tujuannya agar warga mampu menyaring setiap berita atau informasi yang sampai di masyarakat. Dan yang paling unik adalah pembentukan influencer di setiap lorong. Melalui program ini, Diskominfo Kota Makassar berharap nantinya tiap influencer lorong dapat membina, mengembangkan, dan memperkenalkan sendiri lorongnya dengan potensi-potensi yang ada. Bukan hanya itu, Mahyudin selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar juga berperan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lorong wisata, serta menyiapkan konsep metaverse untuk lorong wisata yang dapat dinikmati pengunjung lorong wisata, di mana sebelum sampai di lorong wisata, mereka bisa melihat melalui kacamata virtual yang ada untuk melihat potensi-potensi yang ada di lorong itu. Mahyudin berharap masyarakat dapat mendukung program lorong wisata, menjaga apa yang sudah ada di dalam lorongnya, dan mengembangkan potensi yang ada di lorong masing-masing. Ya, pembentukan influencer di setiap lorong kami buat dengan tujuan mereka bisa membina, mengembangkan lorongnya, memperkenalkan sendiri lorongnya dengan potensi-potensi yang ada di lorongnya. Ya. Jadi kalau proses CCTV yang dipasang di setiap lorong itu apakah jumlahnya sama atau berbeda-beda? Semua sama. Iya, itu berapa? 4 titik setiap lorong. 4 CCTV setiap lorong. Ini tersambung langsung? Ini tersambung langsung di command center di rantai studio. Terus peran apa lagi yang disediakan untuk dapat lorong wisata? Ya, peran kami dalam lorong wisata tentunya kami mensosialisasikan kegiatan lorong wisata. Kami juga menyiapkan konsep metaverse untuk lorong wisata yang mana nanti akan bisa dinikmati atau dilihat oleh pengunjung lorong wisata sebelum sampai di lorong wisata. Bisa mereka melihat melalui kacamata virtual yang ada. Mereka bisa melihat potensi-potensi yang ada dalam lorong wisata. Sementara itu, kesuksesan lorong Haderslab yang terletak di Jalan Somba Opu, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam menjadi salah satu lorong wisata unggulan di Kota Makassar, tidak terlepas dari potensi-potensi yang dimiliki. Di lorong wisata Haderslab ini, terdapat berbagai macam budidaya tanaman yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti padi, cabai, tomat, bawang, dan sayur-sayuran lainnya. Bukan hanya itu, di lorong wisata ini juga memiliki sejumlah UMKM kuliner, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat seperti coto Makassar. Uniknya, lorong ini juga memproduksi makanan ringan seperti keripik dan es krim yang berbahan dasar dari sayuran pakcoy yang ditanam langsung di dalam lorong. Harganya pun bervariatif dan terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp12.000. Sarmila selaku Dewan Lorong Haderslab mengatakan, saat ini pemasaran produk-produk asli lorong wisatanya masih terbatas di dalam lorong untuk tamu yang datang berkunjung. Namun jika ada yang ingin memesan, dapat memesannya melalui form pemesanan yang terdapat di dalam QR Code lorong wisata Haderslab. Jadi berbahan dasar sayur pakcoy langsung dari kebun lorong wisata Haderslab sendiri. Jadi itu untuk ukuran kecil ini harga Rp3.000 dan untuk ukuran sedangnya ini harganya Rp5.000. Ini cara pengolahannya seperti apa? Jadi untuk pengolahannya itu berbahan dasar pakcoy, terus dibentuk berdasarkan beberapa macam bentuk, terus diolah menjadi. Selain kaya akan berbagai macam tanaman dan UMKM-nya, kreativitas lorong wisata Haderslab ini juga terlihat dari mural-mural cantik di sepanjang lorong, mulai dari gerbang hingga ujung lorong. Keindahan mural-mural di lorong wisata Haderslab ini tidak lepas dari peran Akbar, seniman lorong pembuat mural yang membuat lorong Haderslab menjadi penuh warna. Akbar mengatakan mural yang ia buat bersama sejumlah warga lainnya
bertemakan pop art yang terinspirasi dari berbagai hal, di mana tiap muralnya juga memiliki filosofi tersendiri. Terus mungkin berapa orang yang kerja itu? Dibantu sama warga. Ada berapa orang? Sekitar 5 atau 6 orang. Itu juga karena pulang dari kerja baru kerja murah lagi. Itu berapa lama kita mulai dari awal sampai selesai kira-kira? 2 mingguan. 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan. Ini menghabiskan berapa cat ini kita? Cat ya lumayan lah, mungkin sekitar 2 dus. Dengan sumber daya yang terbatas, Akbar dan warga lorong lainnya mampu menyulap lorong sepanjang 162 meter yang memiliki kurang lebih 200 orang di dalamnya menjadi lorong yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Fitri Hairunisa, Celebes TV.